kondisi ya. Jadi ini memang tidak dilakukan pemeriksaan dengan alat, tapi dilakukan pemeriksaan ya, dilihat secara visual ya. Jadi bagi orang-orang ataupun bagi pengemudi yang sudah paham ini akan tahu persis apa kira-kira kekurangannya ya. Nah, ada kesalahan yang pelaksanaan terhadap pre-inspection ya. Jadi checklist ini sebetulnya tidak seperti itu ya. Ini kebetulan nggak ada mobilnya, kalau ada kita bisa praktek di lapangan. Pada saat kita memeriksa dengan checklist yang ada ya, umumnya checklist ini kita bawa kemana-mana ya. Biasanya dilihat. Jadi kalau periksa ini memang nggak bisa sendirian, satu di atas, satu di bawah ya, dengan membaca kata. Biasanya dicek oleh mesinnya ya. Mesinnya itu udah yakin aja dicontrek ya. Kemudian kalau dia power steering ya, minyak power steeringnya dia contrek ya. Kemudian yang lain misalnya ya, minyak rem dia contrek, sehingga ini ikut terus ya. Sebetulnya yang benar nggak begitu ya. Jadi checklist tetap ada disiapkan ya, tapi kita secara urut ya melakukan pemeriksaan dan memenuhinya dalam tanda petik. Misalnya minyak remnya kurang ya, sepertiganya, diisi dulu ya, diisi dulu. Kemudian tadi ya Pak, dia punya air aki misalnya ya, diisi dulu ya, baru dicontreng. Kemudian selalu dibawa ke sana kemari ya, udah contreng airnya lupa, tadi udah saya isi belum, tadi udah saya penuhi belum ya. Jadi yang benar tetap kita ikut dengan kita sambil kita ya dijokin lah ya, minyak remnya tambahin, air apinya tambahin, power steeringnya tambahin dan sebagainya. Baru nanti dilakukan pencontengan. Jadi kesalahan yang banyak terjadi seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk checklistnya ini ya, ternyata memang berbeda-beda ya jumlah itemnya, tergantung mobilnya ya. Jadi mobil tangki BBM Pertamina tentunya berbeda dengan checklistnya untuk yang bis angkutan ya, antar kota provinsi. Jadi itemnya tentunya disebutkan dengan kondisi real teknis yang ada di mobil tersebut ya. Jadi sekali lagi dilihat dulu ya, urutan-urutannya akan mesti dilihat. Lanjut. Nah, ini apa yang disebut dengan pre-trip inspection ya, pemeriksaan sebelum kendaraan jalan ya. Yaitu melakukan pemeriksaan awal kendaraan ya, sebelum kendaraan tersebut digunakan ya. Ini merupakan satu ciri bahwa kita adalah pengemudi yang profesional. Ini yang sering terjadi ya, karena rutinitas, karena dianggap hal yang sepele ya, ini akan memberikan dampak yang sangat ya. Saya pernah investigasi kecelakaan Metro Mini ya di Jakarta Selatan ya. Ternyata setelah kita lihat memang minyak remnya nggak ada. Ya, udah pasti nggak bisa dilihat ya. Apa yang ditekan untuk diteruskan dalam bill master itu nggak ada, karena medianya media fluida ya, minyak remnya nggak ada. 2 orang tukang ojek tuh ya, 12 itu sampai dari karena itu dari flyover nggak bisa dilihat. Nah, kemudian saya wawancara pengemudinya, dia bilang ya, tadi saya sebetulnya sudah lapor Pak ke mekaniknya ya, mekanik perusahaan angkot ke Metro ini ya. Jadi sama montirnya saya cuma dibilangin udah dibawa aja dulu ya, nanti pas pulangnya aja ditambahin. Itu kan konyol itu ya. Jadi mungkin dia ngomong begitu nggak dilihat kondisi realnya di tangki minyak oli rem itu, minyak rem itu ada apa nggak dilihat. Itu jalan dulu lah, gampang nanti. Nah ini ya, kelihatannya sepele tapi ini fatal ya, memberikan akibat yang sangat fatal. Jangan lupa untuk memastikan kondisi fisik serta mental dari pengemudi dalam keadaan yang baik. Jadi mobilnya sendiri nggak cukup ya, orangnya juga harus dalam kondisi yang baik ya. Makanya tadi Bang Ibu sampaikan bahwa
tidak hanya sekedar ya ada klinik untuk pemeriksaan ya kebugaran dari pengemudi, tapi juga apa Pak, depression tester ya. Jadi alat untuk memeriksa depresi itu enggak ya, stres ya, stres itu tidak. Ini penting, apalagi untuk angkutan yang berat tadi ya, termasuk B3 dan sebagainya. Jadi ini yang harus dilengkapi lah kira-kira. Ada dua cara atau dua hal ya. Ini yang menggunakan bahasa Inggris ya, kita kenal dengan power ya. Jadi memeriksa ya, yang bahan bakar ya, petrol, bahan bakar ya. Kemudian punya ya, minyak-minyakan ya. Jadi oli mesin, power steering, minyak aren dan sebagainya ya. Kalau perlu yang menyangkut ya, yang menyangkut untuk kebugaran dari pengemudinya ya, bisa aja minyak kapak ya, atau minyak kayu putih gitu ya, terkait dengan orangnya ya. Ini juga perlu ya sebagai perlengkapan untuk obat-obatan ya. Kemudian water ya, pembersih kaca, pendingin, air aki dan sebagainya. Elektrik, jadi sistem penerangan ya, sistem persinyalan juga untuk sein gitu ya. Kemudian juga untuk bagian-bagian lain yang bersifat kelistrikan. Nah ini terkait dengan elektrik ini juga harus hati-hati ya, harus hati-hati. Pertama tadi seperti hampir kayak angin tadi, tidak boleh mencabang atau membypass sesuka-suka kita ya. Kalau yang angin tadi untuk suplai trompet tolelet tolatit itu menggunakan tangki ya dari angin, rem angin ya. Kalau kelistrikan ini dia membypass dari kabel ke kabel, ini nggak boleh ya. Jadi harus mengambil dari fuse ya, fuse box ya, atau dari kotak untuk kelistrikan ya. Ini pernah terjadi yang di Kabupaten 50 Koto ya, Sumatera Barat. Jadi karena dari Riau ya, Pekanbaru ke Padang ini melalui daerah-daerah yang ya, luas-luas yang berhutan raya gitu, ya. Jadi lampu ini dinyalakan secara terus-menerus ya. Ada saya lihat 9 lampu sorot ya, yang pada saat itu oleh pengemudinya ya di-on-kan semua ya. Dan tampilnya tidak dari fuse box tapi main bypass ya. Terjadi kebakaran ya. Dan itu biasa, kecelakaan itu biasanya menjelang dini hari ya, menjelang subuh lah ya. Jadi pas lagi lelah-lelah. Jadi melihat bahwa ruang mesin itu keluar asap tebal ya. Ini pengemudi dan pembantu pengemudinya kernetnya itu turun ya. Cari sumur kira-kira ya. Nah ini yang disayangkan dua-duanya turun semua ya. Begitu air dapat balik ke mobil sudah nyala ya, berubah-ubah. Nah penumpangnya kaget ya, dari tidur kemudian risep asap tebal, dia bukannya lari ke depan, lari ke belakang. Di belakang ya itu ada ban serep, ada barang-barang yang masukin di dalam bus sehingga bisa keluar. 9 orang terbangkan hidup-hidup. Nah ini karena sistem kelistrikan yang tidak ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita memasang tambahan-tambahan. Kemudian R-nya adalah rubber ya. Jadi yang terkait dengan karet ya, bagaimana bannya, ya, wipernya, selangnya. Selain kembangan juga tekanan ban selalu dicek semuanya, diukur semuanya ya. Jadi power ini yang kita pegang untuk melakukan pre-inspection ya. Oke, lanjut. Nah selain itu ya, secara detailnya kita bisa lihat ya. Di sini pertama adalah tutup pintu ya. Dan kunci secara benar. Jadi kunci-kuncinya, ya, engselnya dan sebagainya itu bisa berpengaruh juga terhadap evakuasi ya, saat terjadi laka. Jadi kalau slotnya kemudian engselnya semuanya dalam
bagus ya bisa menjadi kendala pada saat orang akan evakuasi. Masukkan kunci kontak, jadi cek semuanya ya. Sesuaikan posisi duduk. Nah ini tempat duduknya juga nggak main-main ya. Tempat duduk itu harus memenuhi ergonomi ya. Dan perlu diketahui ergonomi untuk fisik kita orang Indonesia dengan orang Barat ya itu berbeda sekali. Ya. Kalau yang kita duduki, seat yang kita duduki nyaman ya, karena emang didesain untuk orang kita. Ya. Tapi bagi orang bule ya, Belanda atau Eropa yang tinggi-tinggi, ya, seat kita tuh jadi siksaan, ya. siksaan fisik ya. Karena apa? Pinggang dia tuh jatuhnya itu di tengah-tengah ya. Pinggang dia tuh jatuhnya di sini, ya, itu sangat tidak enak ya. Malah risih gitu ya. Tapi karena ini untuk orang kita pas ada di sini. Ya. Ini terkait dengan ekonomi. Ya. Kenapa wanita-wanita Jepang itu menggunakan bantal di punggungnya? Sementara orang kita enggak. Karena mereka tahu ya dengan adanya punggung ya bantal di punggung tadi ya dia bebas untuk duduk di mana saja. Sebetulnya kita yang perlu pakai itu ya karena kadang-kadang ibu kita sambil petantu duduk di bawah pohon mangga gitu, ya. Oh petantu paling butuh ya di bawah. Jadi nyaman. Ya. Nah kita yang laki-laki bisanya cuma nyalain bantal. Bantal yang nggak berdosa salah ya. Bangun tidur yang biasanya waduh salah bantal gitu. Padahal bantalnya nggak ngapa-ngapain. Jadi ternyata yang harus dipasangi itu adalah lekukan tubuh kita ya. Bantal itu bukan di kepalanya tapi di leher. Yang benar seperti itu ya. Jadi terkait dengan ergonomi. Contohnya kemudian sesuaikan ketinggian sandaran kepala headrest. Ya. Kira-kira headrest itu fungsinya apa? Menopang kepala saat ada benturan, ya. Jadi menghindari patah leher kira-kira. Terutama kalau tubuh belakang, ya. Tubuh belakang ini kan tersentak, ya. Kepala kita itu tersentak arah ke belakang. Ya. Jadi kalau nggak ada headrest bahaya, ya, bisa patah tulang leher. Sesuaikan semua kerja spion, ya, atau kaca spion. Diatur, ya, sudut kemiringannya dan sebagainya, sehingga kita mengemudikan kendaraan bisa melihat dengan bebas, ya, baik ke depan, ke samping atau bagian belakang. Nah sekarang banyak sekali mobil-mobil ya barang box ya, yang boxnya itu sangat lebar ya sehingga jangkauan pandang ke belakang dari kaca spion itu nggak bisa terlihat sama sekali. Sepeda motor yang juga tumpangi box ya sangat lebar ya. Ini nggak ada fungsinya apa-apa ya, hanya sebagai penghias saja. Nanti untuk fungsi keselamatan ini tidak ada sama sekali. Kemudian sesuaikan ketinggian dan jarak setir ya kemudi ke kita. Periksa kebersihan seluruh kaca kendaraan ya. Jadi semua diperiksa ya. Yang kotor dibersihkan ya. Karena sebetulnya kita lebih nyaman di tempat kerja ya, yang bersih. Jadi kalau kita bicara K3, kita di tempat kerja bersih. Dan kita juga perlu mengenali asap yang ada di dalam cabin apa saja kira-kira. Ya. Misalnya kubang, kemudian atau mungkin foto-foto aqua ya. Kita melihatnya nggak nyaman ya. Foto aqua yang udah kosong, sampah banyak berserakan di lantai kendaraan. Ini juga membuat ya kita nggak nyaman ya. Cuma nggak ngomong aja sebetulnya secara apa kita melihat bahwa itu sangat mengganggu. Dan terkait dengan pengaruh ya, pengaruh terhadap fisik
fisik kita, duduknya nggak benar itu juga akan cepat lelah, apalagi membungkuk begitu. Dan terkadang juga berpengaruh secara fisiologis terhadap pengemudi, terhadap kita. Coba kalau kita lihat ya kemudinya Metro Mini ya. Sekarang alhamdulillah Jakarta udah ya mungkin 1-2 di pinggiran ya, tapi kalau yang masuk ke kota itu sudah ada Jaklingko ya, ada Mini Trans Jakarta ya, jadi udah lebih nyaman. Kalau dulu enggak ya, zamannya masih banyak Metro Mini. Nah sekarang tempat duduk pengemudi boleh nggak dibuat se-ergonomis tempat duduk penumpang? Iya, ya, memang harus dibedakan. Ya. Karena kalau sama-sama nyaman, begitu mobil di start, ya, kemudian AC dihidupin, ya, jalan 10 meter, penumpangnya tidur, pengemudinya lelah, sama-sama nyaman, ya. Jadi harus dibikin ya nyamannya, tapi nyaman tetap siaga. Nah posisi atau ergonominya kelengkapan di dalam ruang pengemudi juga sangat berpengaruh terhadap perilaku sopir. Ini masih perilaku ya. Coba contoh tadi ya, contoh Metro Mini ya. Yang orang kan begini. Ini dibuat tempat duduknya miring ya. Nah jadi udah kayaknya kayak petinju aja gitu. Makanya suku pendek ya, nggak boleh disiap, parah dia ya. Karena udah salah posisi tempat duduk. Udah berubah-ubah sendiri itu, padahal di karoserinya udah bener. Oke lanjut. Alat komunikasi, alat kendali, ya, alat bantu keselamatan. Jadi komunikasi, lampu, sen, klakson, ya, kaca spion, termasuk lampion tangan juga. Ya. Lampion tangan ini perlu ya, apalagi sopirnya pengantin baru ya, jadi mau berangkat itu melampiaskan ke istrinya gitu, disertai doa tentunya ya. Jangan nanti cuma bilang bawa uang yang banyak mas ya, jangan. Dengan doa ya. Alat kendali rem, setir, gas, ban, sistem transmisi dan sebagainya ya. Dan ini yang apa ya, yang safety belt ya. Safety belt ini terkadang kita belum terbiasa ya. Baru pasang ya setelah mobil sekian meter jalan. Baru pasang, yang lebih konyol lagi kalau ada polisi. Pasang safety belt karena ada polisi. Jadi bukan kesadaran karena ingin selamat ya. Jadi ini dibiasakan ya, terutama yang sekolahnya di ya, institusi perhubungan ya. Jadi wajib ya. Jadi wajib dua tadi ya, kaca spion wajib ada ya, safety belt harus dipakai ya. Oke lanjut. Kemudian tata cara menghidupkan mesin ini juga ya, nggak boleh begitu hidup jereng langsung ya, biar cepat panas digeber-geber ya, rontok mesinnya ya. Karena dengan putaran mesin idle ya, pertama kali hidup ya, itu diharapkan minyak pelumas itu akan meratai ya permukaan dinding silinder ya. Jadi pertemuan antara piston dengan dinding silinder itu tidak menimbulkan kehausan ya. Jadi biarkan idle ya. Biasanya sih antara 5 sampai 10 menit ya. Setelah termumasi dengan baik, sudah rata, panasnya cukup, baru kita jalankan ya. Jadi jangan langsung ya, karena buru-buru jereng langsung jalan nah, ya. Atau begitu jereng langsung digeber-geber biar cepat panas ya. Itu termasuk yang tidak direkomendasikan. Nah kemudian tata caranya ya setelah on, biasanya kalau diesel itu ada busi pemanas ya, jadi nggak langsung dihidupkan ya. Tapi ada beberapa mobil yang memang tidak ada bunyi ya, langsung dipasang aja sebentar terus langsung
dihidupkan, ada juga yang ya, cek ada bunyi nanti kita mundur lagi, dihidupkan lagi ya. Kalau pagi biasanya 3 sampai 5 kali baru langsung dihidupkan ya. Ini untuk cara menghidupkan. Lanjut. Ini tahap-tahapan ini ya. Pastikan yang kedua ini. Jadi rem parkir. Ini jadi biasakan setelah kita masuk ya ke mobil di belakang setir, ya, perhatikan ya perselingnya masuk apa enggak, ya. Masuk apa enggak, ya kemudian di geser-geser, digoyang, pre misalnya, rem tangan biarkan aja dulu, ya, rem tangan biarkan dulu. Jadi tongkat di ya pre apa tidak, rem tangan jangan dilepas dulu, ya, baru dihidupkan. Ya. Nah setelah sekian menit kira-kira sudah cukup ya untuk panas dan pelumasan bagian silinder, baru kita masuk di satu sambil pelan-pelan tongkat persneling dilepaskan, rem maksudnya ya, remnya dilepaskan, mobilnya pelan-pelan. Jadi ini yang kedua penting ya, netral tongkatnya tadi. 3 ya, kunci kontak periksa panel instrumen semuanya nyala enggak. Bagaimana untuk indikator ya, indikator dari oli mesin ya, indikator dari misalnya apa temperatur ya, indikator dari pengisian arus ya listriknya ya, ampernya nyala enggak ya, dan sebagainya. Tekan pedal kopling dengan penuh ya, putar kunci kontak ya sampai ke posisi start ya. Mengapa tidak boleh starter terus-menerus jika mesin belum hidup? Jadi pada saat memutar ya, kita memutar roda gila atau flywheel ya, melalui ya dinamo starter ya, ini memerlukan daya yang sangat besar. Jadi kalau terus-teruskan lama-lama stoknya habis ya, akhirnya jadi soal. Jadi sekali 2 kali kalau memang itu kira-kira apa kita lihat ya, penyebabnya apa. Jadi jangan menghidupkan motor starter lebih dari 15 detik ya. Jika mesin belum hidup, tunggu beberapa saat atau kurang lebih 30 detik untuk menginput listrik di dalam baterai ya. Kemudian ulang ya. Berulang-ulang kalau memang tidak hidup ya. Biasanya karena kita butuh jalan, apa yang dilakukan? Didorong ya. Itu udah pasal terakhir ya. Kalau masih belum hidup ya didorong ya. Tapi jangan lupa nanti setelah apa dibawa ke bengkel atau ditanyakan ke ya, bagian kelistrikan ya, electrician ya. Mungkin ada masalah di sistem kelistrikannya. Oke lanjut. Jadi tadi memanaskan ya, sampai temperaturnya betul-betul sesuai lah. Karena ada indikator untuk temperatur ya. Kalau terlalu overheat ini juga hati-hati juga ya. Karena kalau dipaksakan ini bisa berpengaruh buruk terhadap mesin itu sendiri. Ini peringatannya, jangan meninggalkan kendaraan saat mesin dalam keadaan hidup. Jangan menghidupkan mesin di dalam garasi atau ruangan tertutup tanpa ada ventilasi yang cukup. Karena dihasilkan gas buangnya itu akan mencemari lingkungan yang ada di situ. Pengombesan kendaraan saat temperatur masih dingin menyebabkan kerusakan dan memperpendek umur dari mesin. Jadi ini beberapa panduan yang harus kita taati, harus kita lakukan ya, agar mesin kita cukup awet ya, kita manfaatkan. Yang satu kira-kira apa? Kenapa nggak boleh ditinggal? Kenapa? Yang satu perlu diperhatikan. Kalau mobil kita banyak atau mungkin kelebihan, silakan aja. Ya. Karena pasti ada yang bawa lari ya. Udah enak, udah disiapin. Ya.
Atau yang kedua, ini mungkin kita punya anak kecil ya, punya ponakan dan sebagainya. Biasanya anak-anak itu kritis ya. Dia masuk ya, main-main tongkat persele ya. Itu bisa maju sendiri mobil ya. Paling nggak ya setelah ya kena pagar misalnya berhenti mati. Nah kalau yang kedua terkait dengan keracunan gas buah ya, emisi gas buah ini sangat berbahaya terhadap kesehatan. Oke, kita lanjut. Demikian juga dengan mematikan mesin ya. Terkadang kita kan ya biar emisi gas buangnya keluar semua itu ya, digeber-geber gitu ya. Di sini nggak direkomendasikan seperti itu. Ya. Jadi apakah itu mesin diesel, apakah itu mesin bensin ya, termasuk juga ya motor listrik, ya, hybrid engine dan sebagainya. Ya. Ada tahapan-tahapan di mana kita harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan dari pabrik. Ya. Nah, ini catatannya saat putaran tinggi, ya, mesin memerlukan pelumasan yang lebih baik. Jika langsung dimatikan, maka pelumasan menjadi berkurang pada dinding. Ya. Jadi boring itu bagian dalam dari silinder. Ya. Jika sering dilakukan, mesin akan aus atau jebol. Dalam keadaan mesin bertemperatur tinggi, tentu komponen di dalamnya masih mengembang. Ya. Jika tiba-tiba dimatikan, hal itu akan merusak dinding silinder, ring piston cepat aus, ya. Dan ini akan meredah pada kompresi dan sebagainya. Ya. Apalagi mesin diesel. Ya. Mesin diesel itu diperlukan kompresi yang tinggi, yang sempurna, ya. Karena yang diesel adalah udara murni. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan standar kompresinya, maka tidak akan menyala itu ya. Walaupun disemprotin sama solar melalui nozzle, tapi karena kompresinya tidak tinggi, maka tidak dicapai panas yang memungkinkan terjadinya proses pembakaran ya. Karena kita tahu bahwa ya, proses pembakaran atau kebakaran ya, itu tidak terlepas dari 3 unsur ya. Kemudian dengan istilah segitiga api ya. Jadi ada bahan bakar, ya, bisa cair, bisa kering, ya, bisa rumput-rumput kering yang di pinggir jalan tol, bisa ya, kayak kebakaran kemarin bambu itu ya, alang-alang ya, bekas batang padi yang udah kering juga bisa dibakar. Udara yang panas, ya. Jadi udara kalau terik ya, jadi udaranya dapat, teriknya dapat, panasnya dapat, ya, ada rumput kering udah. Terbakar sendiri, nggak usah dinyalain, udah terbakar sendiri. Ya. Karena 3 unsur segitiga api itu sudah terpenuhi. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk itu mematikan mesin, diamkan putaran idle ya beberapa saat sampai mesin benar-benar dalam keadaan stasioner. Ya. Setelah itu baru di off, ya. Baru di off. Ini cara untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Oke, lanjut. Nah ini faktor prasarana, ya, faktor jalan. Jadi memang betul sekali Pak, ya, jarang sekali terjadi kecelakaan ya, akibat apa? Kecelakaan itu kan faktor tunggal. Ya. Pasti ada korelasinya dengan yang lain. Ya. Kalau misalnya ya, kecelakaan, ya, mesinnya bagus, jalanannya bagus. Rambu-rambunya cukup, cuacanya terang juga, ya. Ada faktor penyebab lainnya, pasti, ya. Mungkin sopirnya ngantuk, ya. Jadi ada unsur lain yang menunjang atau menopang terjadinya itu. Semuanya bagus, jalannya seperti ya, itu juga bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana bersikap dalam kondisi jalan seperti ini? Apa kira-kira? Ini yang di kiri ini mirip-mirip tinjau lawi mungkin ya. Jadi seperti apa kira-kira? Yang harus kita lakukan kalau kita mengemudikan mobil yang kecil ini, apa yang harus kita lakukan?
jaga jarak aman, ya, jaga jarak aman. Kalau perlu, biar aja truknya lewat duluan, ya. Apalagi sekarang dengan odol, ya, tingginya muatannya itu udah kayak gunung Anakan, ya. Jadi kalau guling, wah salah itu di samping, ya. Jadi jaga jarak, jangan terlalu. Kalau ini juga posisi nikung, ya, posisi nikung kemudian nanjak, ya, ini juga hati-hati, ya. Jangan di samping dia, jangan di belakang dia, ya. Mendingan kita pikir cari tempat yang aman biar dia lewat, ya. Karena yang lewat ini ular kobra, gitu, ya. Salah-salah dipatuk, ya. Di belakang bahayanya kalau ini remnya, ya, nggak mampu menahan, ya. Karena fluid rasionya nggak cukup, dia nggak bisa nanjak, ya. Nah kalau di belakang, ya, konsekuensinya jadi ganjal, ya. Dia mundur, kemudian nggak bisa merem, ya. Ya. Ya, mungkin pernah kita sampaikan dulu di kelas, ya. Kalau trailer mundur, ya, itu titik beratnya berbeda ke belakang. Sehingga mobil itu kayak digodeli, ya, digodeli, jadi nggak boleh naik. Itu masih unik kalau digodeli, ya. Tapi dia lari mundur ke belakang merosot, ya, tidak bisa dikendalikan. Direm kayak pun nggak bisa, ya. Karena itu kayak apa? Kuda dipegangin ekornya, ya. Jadi dia depannya lari jadi lari kanan sambil mundur. Dulu saya pernah sampaikan, ya, ini lama-lama kayaknya desain untuk ruang, ya, pengemudi truk trailer ini harus, ya, dilengkapi kayak pesawat tempur, ya. Jadi ada kursi pelontar. Kalau mundur dia nggak bisa, ya, nggak bisa ditahan, direm nggak bisa, ya. Nah itu sejarahnya keluar ganjal roda itu dari uji coba yang di Teater Lembang. Ya. Jadi historisnya ganjal roda keluar dalam PP itu karena itu, ya, uji coba untuk angkutan modern. Nah yang di atas, ya, itu di, saya nggak tahu kalau di Kalimantan, ya, terutama Kalbar, ya, itu di Sumatera, Pak, Sumatera Utara, di Tarutung, ya, Sipiro, itu masih ada jalan seperti itu, ya. Yang kecelakaan saya investigasi di ALS jalan seperti ini, ya. Ini masih bagusan rata, ini turun aja, ya. Jadi semakin lama jalan itu semakin jebol, ya. Kayak di pukul-pukul, ya. Nah ini nggak bisa naik, ya. Nah ini kadang-kadang faktor lingkungan, ya. Ini faktor lingkungan masyarakat sebetulnya, ya. Maaf ini mungkin, ya mudah-mudahan di Kalbar nggak terjadi, ya. Di Sipiro itu gini, jadi masyarakatnya itu sengaja membuat kondisi jalan itu tidak aman. Waktu saya ke lapangan saya lihat, ya, lumpurnya itu saya lihat agak putih, ya, lumpurnya agak putih. Nah besoknya saya diskusi dengan warga setempat, ya, kenapa ini kok lumpurnya beda dengan tempat lain, agak putih. Dia jawab sambil bisik-bisik, masyarakat di sini begitu, ya. Jadi dicampur pupuk urea, ditebarin, ya, ini sebetulnya udah kejahatan, ya, ditebarin pupuk urea sehingga lumpurnya menjadi licin, ya. Nah dengan harapan kalau mobil nggak bisa naik terus dia dorong rame-rame dapat angpau. Nah ini udah tidak kriminal, ya. Jadi aparat, ya, termasuk perhubungan juga harus bertindak tegas, ya, terhadap orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi kadang-kadang tidak terlepas juga dari lingkungan, ya, lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat yang memang mencari keuntungan, ya, di hal-hal yang sifatnya bencana seperti itu. Nah ini jalan lurus ini hati-hati, ya, jalan lurus. Makanya ada pertanyaan, kenapa tol Cipali, ya, atau Jakarta Cikampek
tol Cipali atau tol Cipali terutama. Nah, Cikampek Cipali sering frekuensi kesananya tinggi. Nah, ini tadi yang bawah lurus ya, lurus jadi orang lama-lama jenuh. Ya. Kalau udah jenuh itu tingkat kewaspadaannya jadi menurun. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau nggak mau ya, nggak mau celaka ya gitu. Nggak bisa lari mobilnya, ya. Nggak bisa lari. Cuma akhirnya ya dongkol aja. Ya. Udah kepanasan, berkeringat, ya. Mobilnya nggak bisa gerak. Ya. BBM-nya dibakar secara sia-sia. Ya. Ini hampir kayak kasus yang Brexit, ya. 2 tahun yang lalu ya. Kasus Brexit itu juga begitu. Ya. Saking padatnya jalan tol, ya. Penumpang nggak bisa gerak, mau ke toilet juga susah, ya. BBM habis, ya. Udah stres semua, ya. Ini pernah kejadian, ya. Jadi tragedi Brexit. Ya. Semakin banyak kendaraan dan pengguna jalan, semakin banyak pertentangan kepentingan dan semakin banyak pula kemungkinan. Nah, ini kalau udah seperti ini biasanya, ya, mumpung ngaji mumpung, ya. BBM yang habis mestinya seliter, ya, 15.000 nih seliter 50.000, ya. Karena butuh orang akhirnya beli juga, ya. Jadi sudah kena musibah diperes lagi, ya. Oke, lanjut. Ini faktor cuaca, ya. Bagaimana bersikap dalam kondisi cuaca seperti ini? Ya. Kalau pernah lewat jalan tol Cipularang, ya, ini dalam situasi cuaca buruk, hujan besar dan sebagainya, mendingan kita cari rest area, ya, minggir di situ kita istirahat sampai agak reda, sangat baik. Marka jalan nggak kelihatan nih Pak Ibu, ya, kalau udah kayak gini. Ya, betul. Bahaya sekali. Belum turunannya memanjang, gitu kan. Antara kayak 90, 100 gitu ya. Udah. Kita harus hati-hati betul. Yang dikhawatirkan tadi truk-truk barang tadi ya, sudah dia nggak bisa melihat, ya. Kemudian sering rem gitu, ya. Akhirnya blong remnya ya, karena panas overheating. Jadi lebih baik kita minggir, cari tempat, ya, rest area yang aman dan istirahat, ya. Bisa istirahat, bisa mungkin ngopi dulu lah, ya. Ya, jadi atas bawah ini, apalagi berkabut ini yang di bawah, ya, ini udah warning, kita harus betul-betul hati-hati juga, mendingan pergi dulu, ya. Kita nggak usah paksakan. Ya, ini salah satu acara. Jadi kita harus bisa membaca dalam waktu yang singkat, ya. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, tindakan yang tepat ini akan bisa, ya, kita lakukan manakala gangguan pikiran kita tidak sebanyak ini, ya. Jadi awal tadi sudah saya sampaikan, ya. Mungkin kalau sekedar ini ditambah, ya, main HP dan internal kita, ya. Internalnya dari anak kecil dan sebagainya. Asal lanjut. Nah, ini ada gambar yang cukup menarik, ya. Coba kalau kita awasi lurus, ya, itu titik putih, ya, di antara garis-garis crossing itu ada berapa? Tapi begitu kita goyangkan kepala dikit, jumlahnya pasti berbeda. Putih semua. Pasti berbeda, ya. Kita lurus, kita plototin, mungkin ada berapa, 4 kali 5 atau 5 kali 5, ya. Tapi kita miringkan kepala kita dikit, jumlahnya udah pasti berbeda. Ini berbeda karena ini adalah mempersepsikan, ya, pandangan kita terhadap objek yang ada di rumah. Jika
berapa tuh titiknya? 35. Yang di tengah sebetulnya ada semua ya titiknya ya. Baru yang pinggir aja. Tapi kalau kita lihat lurus bunganya berbeda. Ya. Kanan dan kiri berbeda. Lanjut. Ini ada hasad yang menarik juga. Bagi pria ya. Oh iya, Pak. Ini hasad ini. Ya. Ini hasad. Ya. Ini bahaya. Hajat itu kan sesuatu yang bisa ya menimbulkan kecelakaan. Nah ini kalau nggak konsentrasi ya bahaya, ya lupa ngerem. Nah ini di depan ini juga kita harus yang depan kiri ya, kita harus bisa mengantisipasi ya. Kemungkinan anak kecil itu nyebrang dengan tiba-tiba. Nah ini bedanya kita yang berpengalaman dalam mengemudikan dengan yang baru bisa mengemudikan. Ya. Ini bukan tidak mungkin secara tiba-tiba nanti lari ke depan ngambil. Jadi kita harus sudah bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan. Yang lebih repot lagi, ya, ada satu lagi. Ya. Ini biasanya ibu-ibu, ya, turun dari angkot atau turun dari bis, ya, itu nyebrang jalan dengan posisi dia di belakang bis yang baru dia turunkan. Dari depan nggak melihat, ya. Dianggapnya aman-aman saja, lari biasa nggak kurangi kecepatan. Ya. Ini yang berbahaya. Ya. Jadi yang di depan itu begitu melihat ada orang nyebrang yang nggak sempat ngerem lagi, karena dia sudah nyampe pada bis yang tadi menurunkan penumpang. Ya. Kalau ini masih bisa ya, kita bisa mengantisipasi dengan tepat. Kita paling nggak ngerem dulu aja. Nah ini juga ya. Ini kadang-kadang maaf aja nih ya, pengemudi dari mobil ini juga suka kacau juga ya. Saya nggak tahu dilengkapi spion atau enggak ya. Kadang-kadang fognya itu langsung ke kiri aja dia ya. Nah ini kita harus antisipasi yang di sini ya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Kemudian dan perlu ada komunikasi ya. Jadi baik yang mengendara maupun yang ini ya. Ini juga ya komunikasi antara kita mengendara dengan anak ini ya. Biasanya dengan melihat muka ya. Dengan melihat raut muka yang bersangkutan kita bisa membaca anak ini mau lari atau mau diem ya. Tapi tetap ini hati-hati ya. Kita udah posisi udah pelan aja sambil siap-siap rem ya. Dan ini yang bisa. Ini tadi yang saya katakan ya. Jadi dia diam melewat bahu jalan ya. Terkadang ini juga nggak mau tahu ya. Ada dua kemungkinan. Dia memang tidak tahu karena blind spot atau dia memang tidak mau tahu ya. Dalam hati pengemudi ini ya, ngapain lu lewat bahu jalan ya, ini kan hak saya, ada loh begitu ya, yang sengaja mepet ya. Nah mungkin yang tadi disampaikan ya, waktu berangkat ya dipakai alat tes stres ya. bisa menjadi pembunuh ini ya. Jadi jangan coba-coba kita melewatinya. Pokoknya hindarilah kebiasaan kita untuk menyiap dari bahu jalan. Oke lanjut. Nah, atau B ini yang sering kecelakaan. Ternyata ini frekuensi kelasnya lebih sering di sini daripada ini. Udah seperti ini, kemudian kayak di alas roban, ya. Ciluk bang. Jadi jalan ini kayak selendang gitu ya. Jadi kenceng, tahu kita bahwa di depan ada mobil, setelah kita ketemu di atas, ya. Ini juga bang. Jadi ini banyak bahayanya ya dibandingkan. Ini lebih kepada kewaspadaan, ini biasanya lebih kepada rem berfungsi secara
juga dia kepergok dengan mobil yang dari sini ya, sehingga dia buang kiri dan sebagainya. Jadi justru kita harus bisa menginventarisasi hazard yang ada di sepanjang perjalanan. Karena biasanya kalau kita tidak familiar dengan kondisi seperti ini, ya, di saat-saat ya, kayak tadi hujan lebat, kemudian ya, makanya tertutup sama air misalnya, ya, ini justru kita ya, kayak apa berjalan atau berenang di kolam yang sangat luas, ya, berenang di lautan yang tidak ada batas, ya. Bingung mana yang ya, guardrail, mana yang jalan kita nggak tahu. Ya. Bisa kalau di situ ada bot ataupun ya jurang ya karena nggak tahu kita bisa terperosok. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tol yang lurus panjang ini di mana Pak? Cipali ya, Cipali terus Cirebon ya. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan terus sampai Semarang ini seperti ini. Jadi menjenuhkan. Ya. Kita cepat lelah justru. Ya. Dan ini lumayan sudah banyak menelan korban. Ya. Termasuk almarhum Pak mantan Dirjen Bina Marga sekarang sama itu. Hermanto Dadak ya, Pak Hermanto Dadak ya. Itu kejadian di tol Pemalang Batang ya. Dari tadi kalau jenuh ya. Capek. Nah tadi ditambah dengan kecepatan ya, mobil yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, rambu kecepatan. Misalnya tadi dikatakan minimal 60 ya, dia nyalari 30 ya, kadang-kadang 20 karena emang nggak bisa lari ya, karena powernya kecil, power weight ratio-nya tidak terpenuhi ya. Jadi nggak bisa lari ya. Kayak mobil Siliwangi Bangkit nggak bisa kencang karena overload semua. Jadi ini potensi banyak kan, jadi ya. Kan kalau jalan yang nah ini juga hati-hati ya, bahaya mengumpan dan diumpan. Ini terkadang ya, kalau kita ya terpancing emosi kita karena diprovokasi ya, oleh mobil lain, ya, terprovokasi kita, akhirnya kita jadi bingung. Apakah kita pernah mengalami? Pernah. Kalau yang bilang nggak pernah, berarti bohong. Pernah kita alami. Karena kita terprovokasi, suku pendek kita keluar, ya. Jadi begitu, ya, kenceng-kencengan gitu, ya. Giliran di depan ada musuh dalam tanda petik, makan dulu. Nah ini bagian yang tidak boleh di dalam kita menguji, ya. Jadi membuat orang lain celaka itu. Kadang-kadang kurang ajar ya, jadi lawan kita dalam tanda petik kadang-kadang kurang ajar ya. Sudah kita ambil di katakannya di lajur tengah ini ya, di tol gitu ya. Ini dari samping ya, samping kiri ya, ya. Ada truk di depan, kita sudah dekat truk, dia memaksakan mau ke kanan gitu ya, mau ke kanan ya. Kadang-kadang nggak sadar karena kita melihat dia kurang ajar, antepin aja gitu ya, perbom gitu. Oh, ngerem dia misalnya. Nah, itu ada rasa puas kita. Itu yang nggak boleh ya. Berarti kita mengumpan. Diumpan kita juga jangan kepancing ya. Jadi antara mengumpan, diumpan kita jangan kepancing. Kita cari yang selamat. Jadi biar mereka melakukan itu nanti kita jangan mudah terprovokasi. Kemudian positive thinking ya. Positive thinkingnya tadi ya. Kita berpikir oh dia betul karena mungkin selalu ini saja.
masalah insiden atau kecelakaan ini tidak peduli mobilnya apa, ya. Umur pengemudinya juga berapa, nggak jaminan, ya. Nggak jaminan. Kadang-kadang usianya tua, ya. Tapi dia temperamental, ya. Udah terprovokasi, tubuh pendek, ya. Akhirnya ikut ugal-ugalan. Ya. Ini nggak perlu, ya. Jadi itu tidak pada guru dimanapun, ya. Kota, desa, ya. Kapan tadi bisa jadi. Oleh karena itu kita harus, ya, sadar ya. Masalah kecelakaan ini tidak bisa. Jadi, ini real engine ya, jadi bisnis yang di bagian belakang. Ya. Ini kita semuanya. Jadi ada dua macam dalam kondisi mesin mati juga kita periksa, ya. Dicek segala kendoran daripada pendelnya, ya. Kemudian umurnya mungkin, ya, nanti ketok-ketok dan kemudian pada saat dihidupkan, ya, ada nggak bunyi yang aneh. Kalau kira-kira ada bunyi yang aneh, ya, kita akan cek teliti lebih jauh. Jadi nggak usah diberangkatkan. Saya pernah yang deteksi melakukan ram cek. Kebetulan waktu sebelum pandemi, PKTJ kita arahkan untuk MOU dengan Pertamina. Ya. Kebetulan waktu itu ada proyek untuk ram cek. Jadi lumayan juga, ya, PKTJ itu dapat proyek, ya. Untuk ram cek itu ada 400 mobil, ya, di beberapa lokasi. Jawa Timur, sampai SPBU TPBM, ya, Pangkalan yang di Tanjung Priok dan juga yang di Sumatera. Lumayan ada 400. Nah, ini kita lakukan ram cek di semua itu. Nah, waktu itu saya mendapati ada satu unit truk yang ternyata tromol depannya itu sudah kondisinya sudah buruk. Jadi karena dibiarkan saja kapas lainnya, jadi akhirnya ketemu besi dengan besi, ya. Jadi sepatu rem ketemu dengan tromol, sampai akhirnya tromolnya itu terluka dalam, ya. Jadi, kalau istilahnya gentong, ya, istilah berbesi atau gentong, antong atau gentong. Jadi kalau dituang air ya sudah ngembang aja. Akhirnya saya mintakan mobil itu tidak diberangkatkan. Jadi kita harus betul-betul. Nah, ini untuk pemeriksaan yang bis. Jadi untuk tempat duduknya juga diperiksa, ya. Pintu dari mobil, pintu penumpang maupun pintu pengemudinya dilakukan. Ini terkait dengan pasal-pasal, ya, kenapa kita harus melakukan, ya, pengujian persyaratan teknis dan pelayanan jalan serta perlengkapan kendaraan. Oke, lanjut. Tapi intinya ini, ya, dari perintah inspeksi, diperiksa sistem penerangan, diperiksa komponen pendukung, perlengkapan kendaraan, ya, bannya seperti apa, tanggap daruratnya apa saja, bagian badan kendaraan, sistem alat pengemudi, dan yang lain. Ini trik-trik ini biasanya kita berikan di pelatihan pengemudi angkutan demikian. Saya pernah melakukan pelatihan ini di KAPP Rio Andalan Pump and Paper di Rio, kemudian di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, kemudian di Surabaya, Semarang, dan beberapa tempat. Jadi kita sebetulnya, ya, kalau ada lebih bagus ada mobilnya, mobil barangnya, tapi
Tapi kalau tidak ada karena ini ya, isinya memang masih belum lengkap ya. Tapi intinya adalah ya, 8 item ini yang kita periksa secara teliti. Nah ini terkait dengan 5 ini ya, dengan 5 ini ya. Di antaranya adalah apa ya, alat pemadam api ringan. Kenapa penting? Sangat penting ya. Kejadian kecelakaan Pertamina di tol Ciawi ya, itu gara-garanya apa? Pengemudinya nggak bisa pakai apar waktu belum dilakukan pelatihan, jadi nggak tahu ya. Tiap hari ketemu tapi cara pakainya apa nggak tahu. Padahal kalau yang bersangkutan paham ya menggunakan apa, kemungkinan masih bisa dipadamkan api, tapi nggak bisa. Makanya ada hal yang cukup unik, tapi saya pikir itu benar. Jadi kalau saya mengadakan pelatihan tentang masalah ya, keselamatan tadi angkutan pengemudi angkutan B3, pada saat kita peragaan untuk apa ya, termasuk security-nya, satpamnya kita ajak ikut ya. Kalau perlu ikut nyobain ya. Bahkan tukang kantin yang ada di situ, ibu-ibu kita panggil ikut ya. Karena kalau udah kebakaran itu nggak bisa pandang dulu, siapapun harus turun untuk ikut menetralisir ya. Ibu-ibu kantin ya, mbak-mbaknya saya ayo mbak ini ikut lihat dan praktek. Jadi mereka satu-satu coba cara gimana, cara nyemprotkannya seperti apa. Kita berikan mereka. Karena kalau masalah keselamatan, masalah ya, terutama kayak kebakaran, ya, orang yang terdekat yang harus kita berikan bekal untuk bagaimana dia bisa. Bagian badan kendaraan, ya, misalnya ada yang keropok, yang belok ini juga harus disampaikan. Tingkat keparahan dari bodi kendaraan ini kalau misalnya ini dijalankan untuk jarak jauh bisa berpengaruh nggak terhadap tapi ini mestinya bagian atau ranah daripada pengujian kendaraan ya, pengujian berkala kendaraan ya. Jadi kalau misalnya masuk ke itu pengujian kondisi bodinya sudah parah ya sebaiknya tidak diuji ya, langsung dikembalikan ke pemilik untuk dilakukan perbaikan lebih karena ini berbahaya. Sistem alat kemudi ya, ini bahkan di dalam prosedur untuk pengujian berkala tentang kemudi ya, ini juga ya, clearance-nya berapa persen dari lingkar kemudi. Tegak lagi ini ya. Berapa persen scaling-nya berapa? Karena itu harus ada pedomannya, kalau enggak bahaya ya. Kita udah putar setengah setir ya, setengah lingkar mobilnya masih lurus ya, apalagi setengah lingkar mobilnya lari ke kiri ya. Berapa persen? Maksimal 1/5 lingkar kemudi, jadi 20%. Itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau lebih besar dari itu oke, berikutnya. Nah, jadi kalau tadi power ini Pak, ya, ini dalam versi Indonesia. Ya. Ternyata pertama berdoa, ya, ini penting. Apapun anggapannya, apapun kepercayaannya, kita wajib cara dan kekuatan di luar kemampuan kita yang mengatur kita. Wajib kita ya. Jadi berdoa, bodi, ban, ya, ban yang terpasang juga kondisinya seperti apa, ban bakar, alih air, wiper, radiator, raki, dan listrik, lampu-lampu, dashboard, lampu indikator, lampu sen, lampu utama dan sebagainya. Adalah yang rem,
ini bukan hanya kargo dan kertas saja. Kertas di sini dimaksud adalah dokumen, ya, yang berupa dokumen, ya SIM-nya, ya STNK-nya, ya, buku ujinya. Kalau mobil barang mungkin apa izin muatan, ya. Kalau penumpang izin traek, semua di dokumen untuk pengangkutan itu di bawah. Jadi boleh power, boleh power, ya. Dua-duanya tidak sama. Oke, lanjut. Nah, ini penerangan yang juga perlu diperhatikan. Lampu utama kendaraan dia harus dinyalain, kita lihat berfungsi normal atau tidak. Mungkin ada boramnya yang mati atau padam, ya harus lihat benar-benar, ya, belum berangkat itu semuanya sepeda motor, lampu rem, lampu mundur, ya. Dan jangan sampai kita merubah-rubah, ya, warna lampu suka-suka kita. Kan banyak kita jumpai, ya. Kita berada di belakang mobil atau di depan mobil yang lampunya itu lampu putih. Putih itu untuk apa sih? Lampu putih. Kalau kuning apa? Sama Sen ya? Kuning ya? Warna kuning maksudnya bukan lampu kuning, ya. Yang plastiknya kuning. Sen. Merah? Putih? Jadi kadang-kadang kita lagi jalan ke Batu, mobilnya warnanya putih, kita jadi bingung. Jadi mobil maju mau mundur. Itu sama aja tadi mempersepsi ya mama yang naik motor kan. Setir kiri, ya. Motornya ke kanan, ya. Banyak. Penerangan, ya, lampu tanda batas dimensi lebar. Rupanya ini nggak cukup, ya. Maka dikeluarkan per dirjen tentang apa? ABC, ya, alat pengontrol cahaya. Sebetulnya kalau kita mau jujur itu bertentangan dengan PP. Ya. Nah ini kebiasaan jelek kita. Memang betul alasannya untuk keselamatan, ya. Tapi mestinya aturannya juga tidak boleh dilanggar. APC itu tambahannya sebetulnya kalau ada yang ngeyel, ya itu nggak bisa karena tidak sesuai dengan PP tentang batas, ya, ketinggian dan sebagainya. Lampu penerangan, kemudian lampu tanda batas dimensi lebar, lampu kabut, lampu posisi atas, ya, lampu interior, indikator lampu-lampu di dashboard, dan itu adalah terkait dengan sistem. Jadi terkait dengan plastiknya ini sebetulnya tidak terlalu dipermasalahkan. Yang penting nyalanya. Walaupun semua kelihatan putih semua, tapi yang penting nyalanya. Nyalanya apa? Kuning, merah, atau jadi nyalanya sebetulnya. Tapi untuk mempermudah biasanya ya sudah seperti ini. Kuning, merah. Oke, lanjut. Nah, ini ternyata pewarnaan ini juga sudah standar internasional, ya, termasuk untuk sistem kelistrikan kabel, ya. Itu secara internasional, jadi tidak hanya dipakai di Indonesia saja, ya. Di beberapa negara terkait dengan otomotif ini juga ada standar. Nah, kemudian terkait dengan lampu, ya, tadi terkait kabel, ini kita lihat, ya. Nah, lampu lintas berdasarkan warna. Jadi selain melalui lambang atau gambar,
lampu indikator juga menyampaikan melalui warna. Pada umumnya terdapat 3 warna berbeda, hijau, kuning, dan merah. Nah, kita lihat di sini. Hijau menandakan bahwa komponen tersebut sedang bekerja atau digunakan. Misalnya mesinnya hidup. Kuning ya, menandakan bahwa terdapat kondisi yang membutuhkan perhatian dari pengemudi, baik pengecekan ataupun sekedar peringatan untuk berhati-hati atau waspada. Umumnya petunjuk dengan warna ini masih membutuhkan pengemudi untuk tetap berkendara. Jadi baru peringatan lampu warna. Merah menandakan sebuah peringatan yang mendesak dan dapat berakibat fatal bila warna ini muncul. Maka disarankan untuk segera berhenti dan segera mengatasi masalah tersebut. Warna ini juga memberikan bahaya terhadap keselamatan. Misalnya indikator untuk lampu aki, tolnya isi atau enggak, ya. Atau mungkin mesin, ya, oli mesin, ya. Itu udah merah, itu hati-hati juga. Ya. Bisa juga dia menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Tidak adanya rem, gangguan akhirnya bisa stroke ya. Bisa juga karena ada kerusakan di sistem kabelnya. Makanya harus segera dibawa ke bengkel mobil dan harus dilakukan pemeriksaan ya, oleh servis kan. Jadi bisa elektrisian yang menangani ya. Nah ini satu hal yang cukup menarik. Sedikit mengomentari apa yang tadi Pak Ibu sampaikan. Jadi memang untuk perawatan kendaraan biasanya di bengkel resmi itu akan lebih fokus betul. Ya. Lebih fokus betul artinya apa? Batas waktu servis ini selain kilometer tempuh juga waktu. Ya. Jadi walaupun mungkin kilometernya belum terlampaui, tapi waktu harus servis sudah saatnya itu tetap harus diganti. Ya, jadi terkait dengan waktu servis itu ya bisa kilometer tempuh dan juga untuk berapa lama dia. Kemudian yang kedua, bengkel resmi memang tidak mau mengambil risiko, ya. Sesuai dengan booklet manual yang dikeluarkan oleh pabriknya, ya, mereka akan patuhi. Ya. Lain dengan bengkel-bengkel pinggir jalan, ya, non resmi. Ya. Misalnya mobil kita mobil yang biasa mobil bensin. Ya. Kalau di bengkel non resmi, ya ini kaitannya dengan kantong kita. Ya. Misalnya sudah agak apa, ya, businya harus diganti Pak. Ya. Platina kondensernya juga harus diganti. Kita masih bisik-bisik sama mobil, ya. Bisa nggak Mas? Businya disikat aja, dibersihin. Platinnya digosok aja pakai amplas bisa. Jadi kalau bengkel pinggir jalan konvensional masih oke saja, ya. Karena memang dia cari pelanggan. Tapi kalau bengkel resmi nggak bisa. Ganti ya kan. Nah kita konsumen biasanya mikirnya begini, aduh main ganti-gantian. Terus biayanya apa? Biayanya lebih mahal ya. Nggak bisa ditawar kalau bengkel nggak resmi kan bisa ditawar. Karena ini standarnya pakai apa? Man hour, ya. Jadi 1 man hour berapa? Dan itu pakai dolar. Ya. Walaupun mobil Jepang nggak pakai yen, nggak pakai rupiah, itu dolar standarnya. Man hour itu pakai dolar. Ya. Sehingga terkadang ya dengan sedikit ya mengapikan masalah safety orang memilih ke bengkel non resmi. Ya. Tapi itu hendaknya dipilah-pilah ya, kalau yang kira-kira nggak terlalu fatal oke lah. Tapi kalau yang menyangkut prinsip keselamatan secara mutlak ya itu ya mau nggak mau kita sedikit mahal tapi prinsip. Jadi itu ya lanjut. Nah, ini indikator terkait dengan safety belt. Safety belt ini sebetulnya kalau sudah pernah mengalami insiden, ini harus dicek lagi, ya, masih normal ya. Ya. Karena kalau kita pelan-pelan kita tarik kemudian kita sentak ya dengan hentakan tertentu itu
itu akan ngelok, ya. Nah dikhawatirkan pada saat terjadi crash, ya, sistem penguncinya tadi sudah tidak berfungsi, ya. Sehingga kalau itu bisa dipakai, begitu crash ataupun direm mendadak, cerosot aja gitu, ya. Jadi nggak kunci, tapi malah sudah blok, gitu. Jadi ya tetap aja turun. Ini sebenarnya lebih. Nah safety belt ini memang kalau ada, ini udah umumnya wajib dipakai. Mobil yang dilengkapi dengan safety belt dilengkapi dengan airbag, ya. Tapi ini bisa dipakai, ini juga berbahaya. Karena pernah kejadian, ya, ada airbagnya, ada safety beltnya, ternyata tidak dipakai. Ya. Begitu dia crash, ya, airbagnya mengembang, tapi karena terkena, ya, beban yang tidak dilindungi safety belt terkena badan orang, ya, akhirnya airbagnya meledak. Itu yang menyebabkan pengemudinya meninggal. Ya, jadi kalau ada ini dipakai buat jangan perasaan aman itu kan ada apa, udah ada airbag itu bahaya, ya. Jadi airbag tanpa safety belt. Indikator ini menandakan bahwa lampu jauh, ya, headlight, ya, sedang digunakan. Jadi di dashboard kelihatan. Kalau kita main lampu jauh itu kelihatan hijau nyala itu. Jika tidak dibutuhkan segera matikan, karena lampu ini menyilaukan dan mengganggu kegiatan pengendara lain dan dapat menyebabkan jadi sifatnya terjadi. Sekali-sekali boleh lah, ya. Kalau mungkin kita nggak terlalu mengenal medan itu, ya, maka sesaat kita boleh, ya, untuk menggunakannya, melihat dari jauh kondisi jalan seperti apa. Indikator ini menunjukkan bahwa pintu mobil masih dalam keadaan terbuka, ya, tidak benar-benar tertutup. Pada beberapa kendaraan dapat lebih spesifik, misalnya pintu depan, belakang, kiri atau kanan. Ini apa? BBM, ya. Jika indikator menyala, menandakan bahwa persediaan bensin di tangki telah menipis. Segera cari SPBU yang berkenan. Indikator menandakan bahwa ada masalah dengan sistem airbag, karena airbag terhubung dengan banyak sensor dan komputer. Maka lakukanlah perbaikan di bengkel. Ini nggak bisa dibawa ke bengkel yang biasa, ya. Ada nggak menyangkut perawatan yang relatif. Jadi ada beberapa kasus, ya, termasuk power window, termasuk juga safety belt, ya, yang tidak berfungsi semestinya. Ya. Pernah waktu itu ada pengaduan dari salah satu pengguna Fortuner, ya, yang mengadukan bahwa dia punya airbag nggak berfungsi, ya. Airbag nggak berfungsi, padahal benturan yang dia alami itu menyebabkan mobil itu rusak berat. Jadi airbagnya nggak berfungsi, ya. Dia komplain ke Toyota, dan waktu itu dia minta ganti rugi 1 miliar dolar. Dia juga jadi ternyata Toyota menjawab secara teknis bahwa artinya itu bukan kesalahan daripada desainnya, mungkin ada kesalahan lain yang dilakukan oleh pemilik, sehingga ya tuntutannya nggak berhasil. Kemudian kasus yang Nissan Juke, ya, Nissan Juke itu juga pernah minta korban, ya, satu remaja putri kan meninggal, ya, karena apa, power window-nya itu nggak, central lock-nya nggak berfungsi, ya. Jadi begitu terbakar ini nggak bisa membuka, aja dia korban gitu. Nah ternyata setelah tim kita turun, ya, itu sebetulnya ditemukan hal yang ya sepele tapi fatal, ya. Jadi di ruang mesin itu selang untuk pembagi BBM-nya itu menggunakan bahan plastik. Jadi
ini rupanya plastik ini nggak tahan terhadap temperatur tertentu, sehingga leleh. Nah, leleh ini yang menyebabkan terbakar mobil. Ya. Itu keluarga dari korban juga ya, tapi mungkin sama bisa dikampungan ya daripada ramai lah. Tapi paling tidak kalau ada kasus-kasus itu, maka tim teknis dari tiap-tiap daerah akan segera turun tangan ya, untuk melakukan penggantian komponen secara gratis. Kalau bisa dikatakan gagal ya, dia jual kira-kira. Nah, kemudian ini ya parking ya. Saat Anda menggunakan rem parkir, maka indikator akan menyala, mengingat Anda untuk melepasnya sebelum menjalankan. Jadi kalau lampu ini masih nyala ya jangan dihidupkan ya. Nanti dalam posisi karena mobil kita maksa bergerak. Kemudian yang di bawahnya brake ya. Indikator ini menandakan bahwa ada masalah dengan rem ya. Karena sistem pengereman merupakan salah satu bagian yang vital, maka segera periksakan masalah tersebut untuk mencegah terjadinya musibah. Anti-lock brake system. Jika mobil Anda dilengkapi dengan sistem ABS ya, dan lampu indikator tersebut menyala, maka mengindikasikan masalah pada sistem ABS. Ya. Meskipun sistem ABS ini bermasalah, rem tetap bekerja dengan cara konvensional. Namun membiarkannya jauh biaya berkaitan. Jadi sistem rem ini menggunakan dengan berbagai sensor ya, yang ada di roda-roda. Ya. Roda depan kiri kanan, belakang kiri kanan dan sistem rem ini memang kelebihannya ya, tidak menimbulkan skidding, jadi anti skidding. Cara pengeremannya gimana? Bertambah panjang atau pendek? Pendek. Padahal sistem bekerja adalah jepit lepas, jepit lepas, jepit lepas ya. Tapi karena tidak ada skid maka lebih pendek cara pengerem. Cuma ada satu kelemahan ya. Kalau dioperasikan pada jalan yang kondisi permukaannya berbeda, misalnya yang satu pendek, yang satu masih beton ya, atau yang satu mulus, yang satu berubah-ubah berjalan ya, itu sering terjadi. Remnya ngambek ya. Mungkin karena berputarnya roda tidak sama, tidak sinkron ya, maka sensornya bekerja tidak kompak ya. Nah, ketidakkompakan ini yang akhirnya secara sesaat ya sistem nggak bekerja. Dan itu berdasarkan pengalaman ya. Ketua KNKT pernah mengalami seperti itu. Dari arah timur arah ke Brebes sebelum terminal ya, sebelum terminal itu jalannya dua jalan, sempat kaget juga ya. Begitu direm nggak perlu kira colosotan ya, nyaris juga bentur nomor truk ya. Makanya dia agak sedikit alergi dengan ABS ya, karena pernah ngalamin nyaris ya. Nah, tapi dari situ kita bisa mengambil pengalaman ya. Itulah yang harus kita sikapi, jangan sampai ya kita melakukan hal yang bisa menimbulkan potensi manis. Itu ABS ya. Kemudian untuk aki ya, jadi akinya itu misi nggak seterusnya ya. Itu nyala. Saat indikator ini menyala bukan berarti ada masalah pada aki ya, tapi pada sistem kelistrikan mobil ya. Seperti ya, kinerja dari dinamo ampere atau alternator ya, regulator dan kabel-kabel penghubung dinamo ya. Jadi bukan di aki ya, bisa di dinamo ampere ya. Seperti alternator ya. Lanjut. Ini adalah apa nih? Temperatur ya. Jadi simbolnya adalah termometer. Jadi adalah suhu mesin atau radiator yang terlalu tinggi ya. Ada juga yang memiliki dua warna yaitu hijau normal dan merah hijau tinggi.
Jika indikator ini menyala pada saat berkendara, segeralah menepi dan mematikan. Dan jangan pernah menganggap remeh terkait dengan tutup radiator. Ya. Tutup radiator itu harganya murah, ya, cuma 35.000 kurang lebih. Ya. Tapi dia berpengaruh besar terhadap kemungkinan rusaknya mesin. Jadi alat ini berfungsi dengan tekanan. Ya. Jadi kalau tekanannya tinggi, maka di situ ada semacam klep atau valve ya, yang melepaskan tekanan. Melepaskan tekanan. Nah, artinya apa? Terjadi penguapan tinggi dan uap airnya itu dibuang. Makanya selalu air radiator berkurang. Ya. Karena panas tinggi ada penguapan dan panasnya dibuang ya melalui semacam valve di tutup radiator itu untuk dibuang keluar. Jadi kondisi dari temperatur radiator itu masih tetap terjaga dengan baik. Ya, jadi kalau untuk radiator sudah kondisinya sudah lemah, ya, jangan dipaksakan, harus dilakukan penggantian. Ya, itu nggak terlalu mahal. Jika indikator ini menyala di bawahnya, sisi pelumasan, menandakan bahwa tekanan oli rendah. Karena apa? Volume olinya berkurang. Ini adalah masalah serius dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin mobil. Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kegagalan pada fungsi pompa oli dan sebagainya. Ya. Ini vital ya. Dan kalau diabaikan bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Mesinnya jebol dan indikator ini menandakan bahwa ada komponen dari mesin yang tidak berfungsi dengan baik. Komponen itu dapat berupa sensor atau komponen yang mendukung mesin secara keseluruhan. Ini biasanya untuk mesin-mesin yang memiliki teknologi yang lebih tinggi lah dibanding mesin konvensional. Ya. Karena jarang sekali untuk mesin-mesin yang seperti itu. Tapi sebetulnya kalau di dalam maintenance atau perawatan mesin itu semua sistem yang ada di situ harus kita pelihara dengan baik. Ya. Misalnya sistem bahan bakar, sistem pembakaran, ya, sistem penerus daya, dan sistem pengemudian, sistem yang lain-lainnya roda dan harus kita pelihara dengan baik sehingga diharapkan mobil tersebut masih bisa bekerja secara optimal. Nah, ini sesuai dengan perkembangan teknologi juga. Kalau nggak salah ada mobil truk mereknya mobil Eropa, saya lupa kan. Jadi pada saat kita melakukan ram cek di Sumatera Utara di Medan, itu dia sudah bisa kita lihat ya, di indikatornya itu terkait dengan ketebalan ya, ketebalan sepatu rem. Ya, ini memudahkan bagi pengemudi ya untuk tidak usah ya membuka dulu atau membuka roda ya, dilihat kapan. Ini enggak bisa kelihatan ini. Jadi di indikatornya kelihatan ketebalan kampas remnya masih berapa, atau paling enggak warning pakai lampu hijau, kuning, merah. Nah ini terus ya berkembang ya. Dan sebetulnya lebih memudahkan ya untuk kita sebagai pengguna utama ya. Mobil ini masih kondisi untuk baik minyak remnya, baik oli mesinnya, kemudian ketebalan kampas bisa kita lihat. Jadi memudahkan untuk kita membongkar dengan secara konvensional. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Izin Pak. Ya. Nah, nanggapi pengalaman saya mengurus
inspection lantas itu cukup komplit Pak. Semua indikator yang ada di mobil sekarang yang baru-baru di formnya mereka itu sudah ada. Bahkan yang punya kita, pengalaman kita menyelenggarakan pembantu PKB yang katanya di subkota Bandung yang terbaik di Indonesia masih belum seperti itu. Masih kalah. Masih pakai tahun 2017. Ini Pak sebetulnya yang harus kita antisipasi. Terkadang itu kita sudah merasa cukup, ya, bahwa yang sudah kita lakukan itu sudah lebih dari cukup. Ini yang bahaya, ya. Mungkin kita pernah dengar teori kata rebus, ya. Jadi katak yang lainnya matang karena dia tidak memperhatikan, ya, lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi kodok ini dimasukkan dalam panci, kemudian taruh di atas kompor. Pertama-tama santai dia, pernah kesana kemari, akhirnya sejuk, ya. Tapi nggak tahu kalau di bawah api kompornya itu menyala terus-menerus, ya. Lama-lama hangat, ya. Hangat pun dia masih belum memperhatiin, ya. Begitu dia sudah mau merasakan, mau loncat udah nggak sempat lagi, ya. Karena airnya ketutup. Nah ini sama kita begitu, ya. Jangan sama, Pak, ya, bahwa pernah ada di klub PKB, ya, yang ikuti adalah AKP. Ya ini terlepas dia mau nanti, ya, mau diambil alih atau terlepas itu, ya. Tapi artinya Pak, bahwa mereka sudah mempersiapkan diri. Kalau satu saat itu merebut tongkat itu, mereka sudah siap. Nah ini yang nggak pernah kita pedulikan, ya. Itu nggak merasa dari kita, ya. Ternyata dari kita punya apa, termasuk administrasinya, ya, listnya itu lebih lengkap dan sebagainya. Jadi mestinya kalau kita berpikir ke depan, kita juga harus tidak sungkan-sungkan kita memperbaiki diri kita juga. Ini yang terjadi itu seperti itu, ya. Ini memang perjuangan yang seru juga, ya. Jadi terkadang kita nggak sadar bahwa kita sudah, ya. Ikuti contoh Pak, uji emisi gas buang, ya. Emisi gas buang itu ada pendapat, wah itu kan kewenangannya LH, ya. Udah dia minta ya serahkan aja ke LH. Nah ini kalau lama-lama kita tidak bisa beradministrasi dengan baik, habis. Ya. Bukan tidak mungkin nanti Menteri Kesehatan juga bisa. Break ini kalau nggak benar kan bisa orang celaka, masuk rumah sakit. Itu namanya Menteri Kesehatan kan begitu, ya. Nah, coba dikit-dikit, ya, terkait dengan emisi gas atau itu, ya. Ya itulah hal yang perlu kita perhatikan sehingga ke depan, ya, kita tidak terkejut-kejut, ya, setelah apa yang kita ini selama ini, ya, bertindak-tangan kira-kira gitu, ya, di sekitar untuk introspeksi dan mengoreksi diri kita untuk lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Balik lagi. Perlengkapan. Ini memang di dalam PP tentang termasuk dalam kecelakaan jalan, di dalam pasal-pasalnya ini masuk di dalam perlengkapan. Jadi ada safety belt, ada ban cadangan, segitiga pengaman, dobrak, pembuka roda, lampu senter untuk tangan, grip dan sebagainya. Yang ini sebetulnya didefinisikan di dalam, ya, berat kosong kendaraan. Berat kosong kendaraan kita berpikir tadinya mobil itu ya sudah, ya, tanpa dongkrak, tanpa ban, ya, tanpa yang lain-lain, ya. Jadi orang Jawa Barat itu mukul, ya mukul. Jadi tok, Jawa tok, mobil tok kayak apa. Padahal kalau kendaraan kosong, ya, berat kosong kendaraan itu sudah termasuk di sini. Bahkan BBM-nya juga full tank. Itu berat kosong kendaraan.
BBM mobil itu penuh, ya. Dongkraknya, ban serepnya, kunci-kunci semua ada di mobil tadi. Ya. Yang ini maksudnya apa? Pada saat kondisinya dia diberikan muatan, ya, maka daya angkutnya sudah ya termasuk di situ. Jadi kalau ini pengertiannya betul-betul kosong, nanti daya angkutnya akan lebih besar. Jadi daya angkutnya sebetulnya adalah berat total, ya. Kalau kita biasanya menggunakan JBI, ya. Jadi jumlah berat yang diizinkan dikurangi berat kosong kendaraan, dikurangi juga berat awak. Itu adalah daya angkut. Makanya ini semuanya dimasukkan di dalam definisi kendaraan kosong. Artinya ini semua harus ada, ya. Ini gantung aman, ya. Ini juga yang masih berfungsi baik, ya. Masih mengeluarkan apa, daya mantul dan sebagainya. Membuka roda ini juga harus dia, lampu senter, ya, grip dan sebagainya. Ya, lanjut. Ban sekilas tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini jenis-jenis ya, ban, kemudian aturannya, kedalaman alur bannya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi karena sudah ya umur pakainya sudah terlewatkan, ada nuansa lah kira-kira. Ini kembangannya ini masih bagus, tapi yang lemah. Jadi pecah atau sobek lampu, ya. Biasanya seperti itu. Kalau ini masih bagus, tapi lemah. Izin Pak, yang kanan kayaknya vulkanisir ya, paling kanan. Yang ini ya? Iya, jadi atasnya masih bagus, ya. Tapi kualitas sambungan atas dengan itu, nah itu bisa pecahnya di lapisan tengah itu karena memang vulkanisir. Nah ini kita belum lama juga bicara Pak dengan satu perusahaan vulkanisir. Jadi ini memang ada dua macam vulkanisir. Jadi ada sistem dingin dan sistem panas. Sistem dingin dan sistem panas. Nah yang dikerjakan oleh mereka ini dengan menggunakan sistem dingin dan ada jaminan kekuatan bahwa akan lebih bagus. Biasalah kalau orang jualan ya, itu kan nggak ada kecap nomor 2. Ini lebih bagus daripada asli ya. Sudah namanya kita lampu yang aja ya. Tinggal nanti putih. Nah ini bedanya kita dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu ada regulasinya bahwa untuk vulkanisir itu boleh dilakukan maksimal 3 kali. Jadi di sana ada namanya lembaga getah. Jadi lembaga getah itu diberlakukan pemerintah Malaysia untuk membuat regulasi bahwa maksimal 3 kali ya, vulkanisir harus dilakukan. Ya. Dan itu mungkin dalam kaitannya dengan biaya operasional yang lebih ekonomis, juga terkait dengan lingkungan ya Pak ya. Kita seberapa. Nah kalau di kita vulkanisir memang boleh ya. Pertama dilakukan dengan cara yang benar ya. Artinya sekualitas pabrik lah ya. Dan itu biasa adalah vulkanisir dingin ya. Yang kedua ya, dipasangnya tidak boleh untuk ban depan, jadi harus roda belakang ya, harus roda belakang karena dikhawatirkan proses vulkanisirnya yang tidak bagus sehingga bisa mengganggu, berpengaruh terhadap safety ya. Seperti misalnya banyak terlepas ya. Nah ini satu lagi yang harusnya menjadi pengawasan di kita. Banyak sekali ban ukiran ya. Jadi ban bekas yang sudah alurnya tidak ada diukir lagi ya. Jadi mungkin ini apa belajarnya di Jepara kali ya. Bukan kayu diukir, ban juga diukir. Ini bahaya Pak. Bahayanya karena apa? Ya, ketebalannya udah nggak standar lagi. Ya. Jadi gampang pecah dan pecahnya nggak tanggung-tanggung. Ya. Pecah ambiar, ya, nggak seperti pecah sobekan, nggak langsung biar, ya. Karena
saya alami dulu ya, bokeh nggak punya uang hanya beli parkiran ya. Ini berbahaya sekali. Ini yang. Nah ini kita sedikit diskusi terkait dengan udara. Ya. Kalau teman kita dari bidang udara itu mengatakan bahwa roda pesawat itu malah diwajibkan untuk diorganisir. Betul Pak? Betul nggak? Ini dari udara. Pak Abram. Ban pesawat udara. Gimana Pak? Itu memang katanya disarankan untuk diorganisir. Gimana Pak? Ban untuk pesawat udara. Iya Pak. Itu diorganisir kan? Iya harus. Nah, alasannya apa? Ya itu kan dia ketepatan mendarat itu Pak. Dia kan memperhitungkan biasanya kan apa namanya kondisi landasan itu kan ada kaitannya ketika bahan mendarat itu akan mempengaruhi Pak. Kalau istilahnya dia rusak, itu akan mempengaruhi ketepatan dia mendarat. Walaupun sudah ditentukan sudut pendaratan itu menggunakan pendekatan peralatan instrumen navigasi Pak, itu antara 0 sampai 3 derajat. Tapi harus didukung dengan kondisi ban yang baik. Ya kira-kira seperti itu. Karena ya itu tadi Pak, udara mungkin disiplinnya di situ. Zero accident itu. The sky is fast but no room for error. Jadi satu aja kesalahan akan mengakibatkan insiden yang bisa berakibat buruk kepada pemakai jasa pesawat itu. Korban jiwa itu yang diantisipasi. Gitu. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya kan, apakah pabrik nggak bisa membuat yang lebih tebal gitu, Pak? Kira-kira? Setahu saya Pak itu kan standar itu memang balik lagi pakai standar ICAO itu, International Civil Aviation Organization. Nah di standar ICAO itu memang dia ada menentukan pabrik khusus, sama kayak biasanya dia sudah include dengan pabrik pesawat kayak Boeing sama Airbus itu. Boeing di Amerika, Airbus di Eropa. Jadi mungkin tergantung dari pengatur regulasi ini Pak, balik lagi karena sudah internasional. Jadi dan sudah berlaku cukup lama, jadi saya rasa tidak ada masalah di situ. Diaturnya dari situ. Jadi memang kan ini apa ya, artinya bertolak belakang dengan jalan ya, mode jalan ya. Mode jalan itu alasannya kan alasan biaya operasional lebih murah daripada ban-ban bekas itu langsung dibuang. Nah sekarang Pertamina sendiri Pak itu mengharamkan ban vulkanisir ya. Jadi ban-ban yang artinya buang ketebalan masih buang sini itu udah ya, nggak divulkanisir, beli baru. Jadi ini yang apa lagi karena tingkat atau derajat ya, untuk kemungkinan terjadinya kebakaran sangat tinggi, sehingga mereka memilih mendingan kita beli ban baru daripada kita melakukan vulkanisir. Jadi setelah banyak kecelakaan itu Pak, pertama itu belanja ban baru itu udah ya, mungkin sudah ratusan juta, karena malah miliar ya, kalau lihat Ramadan ini. Ini yang kita lihat memang sangat berbeda ya, antara apa yang dilakukan oleh udara dengan jalan raya. Jalan raya ini kelihatannya masih coba sana coba sini cari bentuk ya. Tapi kalau udara udah enak. Bagi kacamata jalan raya, udara ini apa ya, terlalu berhati-hati bagi kacamata jalan raya ya. Masa orang ya landing itu keluar dari runway aja sudah ini dia masuk ke rumput-rumput itu diinvestigasi loh Pak. Iya, threshold. Makanya jadi apa tunggakan untuk laporannya itu udara nih Pak. Ya jalan sebetulnya kalau semua kecelakaan diinvestigasi sama ya, lebih banyak. Tapi karena tertentu saja kriterianya ya, makanya boleh dikatakan ya nggak terlalu kayak di udara. Jadi selesai 10 laporan itu kan yang apa bisa 15, 20. Jadi selalu. Oke, nah ini tadi
tadi yang saya katakan apa? Jadi tangga darurat ya, pintu darurat. Nah ini agak unik Pak. Pintu darurat untuk ya, jangankan pintu darurat, pintu pengemudi ya, angkutan orang, mobil bis ini unik Pak. Jadi Dirjen itu pernah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pintu pengemudi mobil bis. Dari banyaknya kasus kemudian tidak bertanggung jawabnya para pengemudi, ya, keluarlah aturan seperti itu. Jadi pintu itu tidak berupa pintu betul-betul pintu, tapi hanya ya pintu palsu dalam tanda petik. Jadi yang sisi kanan mobil bis depan itu dibuat seperti alur pintu, ya. Dicetak permukaan logam itu kayak alur, tapi sebetulnya itu buat pintu. Ya. Karena tadi ya, setiap kali ada kecelakaan, ya, banyak kan bis-bis yang ya cukup modern lah itu kan pintunya pakai hidrolis lah, ya. Bukan pintu manual kayak model listrik gitu ya. Jadi pintu itu. Nah karena sering terjadi insiden, kemudian sopirnya ya menyelamatkan diri sendiri, terkadang kabur gitu ya. Akhirnya penumpangnya terjebak di dalam, nggak bisa buka. Ya. Nah, keluarlah ya. Ponis tadi bahwa pintunya pintu palsu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tetap aja ada juga yang kabur dan saya malah khawatir jangan-jangan nanti satu saat ya karena nggak percaya lagi kepada para pengemudi bus ya dilengkapi borgol kaki. Satu kaki diborgol sama taksir gitu ya biar nggak kabur ya. Jadi kembali lagi Pak, masalah tanggung jawab. Memang ya kita maunya sopir bis itu kayak nahkodanya kapal Titanic. Ya. Jadi semua penumpang lolos, ya nggak apa-apa terlibat sama kapalnya. Tapi ya sekarang tunjangannya aja ya. Pengemudi itu udah memprihatinkan Pak. Ya. Izin Pak, Ya, silakan. ini jadi keterusan saya. Jadi mungkin faktor itu juga Pak, yang tadi Bapak bilang masalah apa, faktor bisnis apa ekonomi ya. Ya, supir juga ini kan ya bukan segala sesuatu dinilai dengan uang pengemudi misalnya. Ya kalau di kapal kan ya kalau nakoda kapal Titanic tahu sendiri gajinya berapa, mungkin menjadi motivasi dia sadar dengan keselamatan untuk mau tahu mau belajar. Kalau pengemudi bus ini ya kayak tadi aja itu Bapak bilang tuh cuma dimodalin 400.000 dari pagi itu bawa pulang dia mempertahankan 150.000 ya mungkin PR-nya adalah ya balik lagi negara ini mau kasih kalau dikasih intensif agak banyak pengemudi ini mungkin akan menjadi stimulus atau ya memotivasi mereka lah supaya mau lebih safety. Adapun tanda kutip kita kasih duit tambahan ya mungkin itu salah satu ini kalau kita bisa diskusi ya itu. Sebetulnya dalam skala kecil Pak, pemerintah ini pemerintah provinsi ya DKI itu dengan meniadakan dalam tanda petik angkot-angkot itu ya, karena kan menjadi cek-info itu dengan sistem gaji dan kita lihat perilakunya berubah, nggak ada ugal-ugalan nama, tidak ada kejar setoran lagi, lebih tertib dan itu berdampak positif untuk masyarakat. Jadi mereka tuh walaupun penumpangnya mungkin 3-4 orang itu udah nyantai aja nggak mau ngebut. Memang ada titik-titik tertentu dia harus semacam lapor atau aspal. Jadi memang betul kan ini yang memang tidak 100% menjamin ya, masih juga tergantung dengan yang bersangkutan. Contohnya aja ya, pegawai Kementerian Keuangan mau ada gaji ya, bahkan krisis gitu ya, tapi ini bisa diambil satu parameter yang tidak ada permasalahan itu yang mutlak penyelesaiannya. Nah, lanjut ya. Jadi tadi terkait dengan pintu darurat ya, punya pintuan. Coba kita kembali lagi. Nah, jendela darurat ya.
Jadi di dalam persyaratan tentang kelengkapan atau perlengkapan mobil bus itu disebutkan di dalam salah satu pasal ya, bahwa yang namanya pintu ya keluar darurat bisa berupa pintu dan bisa berupa jendela. Ya, itu ada ukuran ya. Lebar sekian kali sekian untuk misalnya 1 penumpang, lebar sekian kali sekian untuk 2 penumpang. Itu seperti itu. Jadi jumlah dari tempat keluar darurat disesuaikan dengan jumlah dari seat atau tempat duduk. Nah, itu ada ketentuannya. Kemudian terkait dengan lebar, ya, lebar itu jatah bangku yang kita dudukin itu juga diatur. Ya. Berapa lebarnya minimal? Lebar tempat duduk penumpang berapa minimal? Masa lupa semua. Berapa? Lebar minimal tempat duduk penumpang 400 mm. 400 minimal ya. Maksimal boleh ya. Maksimal. Kemudian jaraknya berapa jaraknya dari sandaran satu ke sandaran lain. Itu semua diatur sebetulnya ya. Semua diatur. Jadi artinya di dalam penegakan hukumnya tinggal disesuaikan ya, antara panduan dengan kenyataan real yang ada di lapangan. Ya. Gangway juga diatur, ya, semuanya diatur. Nah ini terkait dengan alat pemukul pemecah kaca, ya, martil ini cukup unik. Ingat saya waktu masih di dinas di Cirebon, ya. Jadi H-7 ada rencana kunjungan dirjen ke sana, ke terminal Harjamukti. Ya. Nah karena untuk memperoleh alat pemecah kaca yang bentuknya atau desainnya spesifik, ya, datanya ada di karoseri, akhirnya kita belanja ya, martil kecil, ya, palu biasa untuk melipat. Ya. Nah, kita perintahkan anak buah coba tuh di ya, sopir-sopir itu suruh beli. Dagangannya habis Pak, tapi uangnya nggak nyampe. Jadi dibagi-bagi untuk mereka ya kopi mungkin. Nah ini yang apa? Jadi terkait dengan kaca, pemukul kaca ini memang desainnya khusus dia ya, ada semacam titik ya yang kalau dipukulkan dia ya, kaca itu dekat ya. Karena kaca ini safety glass ya, safety glass. Nah safety glass ini ada dua, ada yang temperlite ya, ada juga yang laminated ya. Jadi yang temperlite laminated prosesnya sama ya, kaca yang di temper melakukan pemanasan khusus ya. Hanya kalau yang laminated adalah dua kaca temperlite yang tengahnya diberikan lem ya, laminated diberikan perekat ya. Dan laminated kaca laminated itu hanya direkomendasi untuk front glass ya, atau untuk windscreen kaca depan ya. Tapi yang kiri kanan belakang cukup dengan temperlite yang biasa ya. Ini untuk masalah keselamatan. Alat kendali darurat bis utama tadi yang ditulis ya. Fasilitas kesehatan sudah perlu dilengkapi. Bahkan untuk bis-bis yang desain yang belakang ini kita lihat ya, termasuk juga untuk mobil-mobil barang itu di belakang dari pengemudi, tempat duduk pengemudi itu ada semacam tempat tidur ya, tempat tidur yang muat satu orang. Biasanya itu untuk tabungan internet adalah untuk pengemudi cadangan ya. Cuma tadi yang saya katakan bahwa pengetahuan ya, terkait masalah safety ya, atau budaya keselamatan kita memang perlu dipupuk terus ya. Karena beberapa kecelakaan ya, justru terjadi karena apa? Pengemudi cadangannya ini abai ya. Contoh yang kecelakaan di Danau Toba ya, itu ada. Jadi memang sebetulnya nggak memadai ya. Jadi ada tempat untuk istirahat pengemudi pembantu ya. Itu di bagasinya L300 ya.
itu jadi cukup untuk yang mungkin tidurnya nggak lurus ya, nekuk lah badannya. Nah pada saat mau arah ke apa? Arah mau ke Medan ya dari Danau Toba itu ada kedai. Di situ dua-duanya ngopi ya. Di waktu itu Piala Dunia ya. Jadi yang mestinya saudara istirahat itu nonton bola juga ya. Ada kejadian di Danau Toba. Nah ini yang kadang-kadang tadi saya katakan bahwa sudah disiapkan fasilitas, tapi disiplinnya nggak ada. Nah ini yang Pertamina juga waktu itu seperti itu. Kenapa nggak segera berhenti kasus kecelakaan? Ya. Di antaranya adalah apa? Pertamina sudah menyiapkan ruang istirahat ya, bagi para pengemudi tangki BBM ya, itu dengan ruangan yang cukup nyaman ya, dengan tempat tidur yang relatif empuk ya, kemudian suasana temaram di ruang tidur dan istirahat itu ada, AC ada, ditambah dengan musik gemerisiknya air dan sebagainya. Cuman itu tadi ya, jadi di samping itu karena kurang pengemudi, dia memberikan kesempatan untuk sopir itu lembur ya, jadi dimentahkan kembali. Boleh lembur ya, orang kan milih lembur karena bawa uang tambah. Nah ini yang saya katakan bahwa semuanya sudah dipenuhi, tapi di dalam pelaksanaannya ya ada hal-hal yang akhirnya menganulir ya apa yang sudah ditetapkan ya. Nah, ini dengan apa rekomendasi yang agak keras dari kita juga menyampaikan percuma kalau tetap ada lembur ya. Jadi mereka sudah mulai ya, menerapkan kembali lah. Mereka mempunyai fasilitas tool training sendiri Pak. Jadi ya sebetulnya langkahnya nggak kurang, cuma kadang-kadang tidak sadar mereka mengakomodir apa yang sudah ada ya program itu. Fasilitas kesehatan ya, ini sebetulnya ya ada fasilitas di dalam mobil itu sendiri. Juga tadi saya sependapat ya dengan yang Pak Ibu sampaikan ya, ada pos ya, pos klinik mungkin ya yang ada di tiap perusahaan ataupun di terminal katakan ya, itu yang memeriksa kesiapan awak kendaraan sebelum berangkat ya, bagaimana kesehatannya, bagaimana tensinya ya, bagaimana tadi bagus ya stresnya ya, terindikasi narkoba atau tidak ya. Sehingga sebelum berangkat betul-betul dalam kondisi ya, yang fit, yang laik ya, baik kendaraannya pun juga baik pengemudinya ya. Jadi dua-duanya memang harus apar ya, ini apar bukan sekedar hanya hiasan saja, tapi apar ini juga perlu diperiksa secara berkala ya, keaktifannya ya. Karena terkadang setahun 2 tahun nggak pernah dipakai, didiemin aja. Begitu kebakaran disemprotin nggak keluar ya. Mungkin juga udah beku atau ya. Nah apar ini juga sebelum dipakai Pak ya, itu posisinya dibalik ya, agak kemericik di dalam tabung nggak jatuh ya. Dengerin lagi ada. Kalau nggak ada memang udah ada luar saja dan bukti dari apa itu tadi. Jadi memisahkan salah satu unsur segi kerja api ya, agar tidak bercampur dengan dua unsur yang lain. Disemprot itu sebetulnya apa? Biar hubungan antara udara luar dengan dua komponen tadi itu terputus. Kayak contoh ibu-ibu di dapur ya, kebakaran kompor. Kenapa disarankan ya pakai karung yang dibasahi? Itu sebetulnya untuk memutuskan mata rantai, memutuskan hubungan antara udara dengan dua komponen yang ada. Nah kita lihat ya, terkait dengan masalah kebakaran, lihat juga kebakaran rumah. Karena kadang-kadang konyol juga ya. Pernah kebakaran terguling apa di tol Jagorawi ya. Itu mobil tangki LPG ya.
karena petugasnya nggak tahu itu pernah disemprot air. Kebakaran listrik bukan ya, itu disemprot air, itu kan kacau baru ya. Karena kalau listrik disemprot air justru arus listriknya kemana-mana ya. Nah, ini hal seperti ini yang juga perlu disosialisasikan ya, sehingga pihak-pihak terkait bisa memahami kalau terjadi kejadian yang seperti itu apa yang harus dilakukan. Cerita tadi ya, si Alwi tadi. Seandainya sopirnya tahu bahwa itu bisa menggunakan apa itu, kemungkinan bisa terselesai. Nah, ada satu lagi Pak, kebakaran listrik ini cukup unik. Ya. Jadi kebakaran listrik ini, ya, yang pertama kali harus dicari adalah, ya, kalau ini mobil, ya, itu adalah akinya dulu Pak. Ya. Jadi plusnya itu kita sentak, kita cabut secara ya, kasar agar terlepas. Karena kalau tidak, ya, larinya cepat itu mengikuti rute kabel, ya. Jadi bisa ceret nggak segera kita tuh lari ceret. Makanya jarang sekali kebakaran mobil itu bisa terselamatkan, ya. Karena mengikuti arah dari aliran kabel. Transjakarta berapa kali terbang? Itu juga karena hal-hal yang nggak begitu paham terhadap masalah. Oke, jadi ini terkait dengan apa? Oke, lanjut.